Terima kasih Tuhan akan segala kasih sayang-Mu. Biarpun kami tidak layak sekalipun, tapi Engkau tetap kasih sayang-Mu setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar. Kami mau Engkau tegur. Kami mau Tuhan mendapatkan kasih karunia dan pertobatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon belas kasihan. Amin. Silakan duduk. Mari di tahun yang baru ini kita belajar akan firman Tuhan. Segala sesuatu itu tergantung daripada sikap kita. Karena janji Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Tapi kita yang tidak pernah setia. Karena apa? Memang sudah bawaannya begitu. Jadi kalau kita dituntut setia itu susah. Dan tuntutan itu tuh harus berjalannya itu tidak terus menerus. Artinya tidak sekali. Tapi harus setiap kali diperbaharui. Karena kita lihat coba. Orang yang seperti Musa. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus, oleh Bapa sendiri, tidak ada seorang pun yang seperti Musa. Lembut, setia. Akhirnya toh jatuh juga. Jatuhnya di mana? Waktu dia keadaannya tidak siap. Jadi kejatuhan Musa itu gara-gara orang Israel. Orang yang dilayani, yang didoakan, yang dibela di hadapan Tuhan. Tapi kenyataannya tidak bisa mengucap syukur sama Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Dan dia akhirnya jengkel. Waktu saya bertanya, Tuhan, sebetulnya Musa itu kan dia marah itu kan bilang kau toh. Ya toh? Musa marah itu bela Tuhan. Kok jadinya kayak begitu Musa yang kena akibat hukum melanggar kekudusan. Maka dari itu saudara, kita itu harus mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu bukan dari segi kebaikannya dia, tapi mengenal Tuhan dari segi gampang marahnya itu loh. Tuhan itu gampang sekali marahnya. Dan kita itu gampang sekali berbuat dosa. Nah itu yang repot. Dalam segala perkara. Sampai Musa itu juga minta belas kasihan Tuhan. Nah, lucunya saudara coba perhatikan. Sampai minta belas kasihan Tuhan. Boleh sih Tuhan masuk Kanaan. Tuhan, aku ndak mau kamu minta lagi. Udah marah lagi. Sampai akhirnya dia cuma dapat melihat. Tapi tidak boleh masuk Kanaan. Maka dari itu saudara, di dalam tahun ini, tahun 2015, apa
yang akan kita hadapi itu kita tidak ada yang tahu. Apa yang akan terjadi tidak ada yang tahu. Makanya waktu pesawat jatuh itu juga saya, demikian banyak anak Tuhan pulang rombongan. Ya toh? Rombongan tuh lebih dari separuh itu anak Tuhan semua. Kita kerap kali kan kepengen pulang rombongan loh. Ayo jujur. Padahal sebetulnya semua itu tergantung dari pribadi demi pribadi. Saya tidak bisa mengerti. Karena sudah diizinkan sama Tuhan. Sampai saya ya aneh aku bilang gitu. Tapi ya sudah. Karena saya sendiri ngalami. Pada waktu saya ngalami kecelakaan. Menantu saya Evi meninggal. Di mobil itu. Saya lihat darahnya. Saya lihat mukanya pecah. Saya tanya sama Tuhan. Saat itu. Tuhan, Evi mati. Jawabannya apa? Iya. Mengapa Tuhan? Itu terbaik. Sudah dia jawab begitu. Sudah saya tidak bisa tanya apa-apa lagi. Itu terbaik. Saya hanya tinggal percaya. Terima kasih Tuhan. Kalau itu terbaik, oke, saya terima. Setelah itu baru timbul segala macam pikiran. Tapi tetap dijawab Tuhan, itu terbaik. Makanya kerap kali kita itu tidak bisa mengerti, saudara. Tidak bisa mengerti akan keadaan yang sebenarnya itu bagaimana. Tidak bisa. Tapi nanti terbuka kalau saudara sudah di surga. Semua terbuka. Oh, hanya engkau cuma bisa, engkau baik ya Tuhan, engkau baik ya Tuhan. Tapi sementara di dunia, tidak ada yang mengerti. Maka dari itu, kita belajar pada hari ini, dalam Matius 20. Di mana Petrus jatuh. Maka dalam Matius 20 berapa ya? 26. Maaf, sudah tua ini. Kurang jelas. Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Perhatikan. Malam ini kamu akan terguncang imanmu karena aku. Karena aku, kata Tuhan. Jadi bukan terguncang imannya karena pribadimu, tapi karena orang lain. Jadi kita kerap kali, saudara, kita kurang setia karena orang lain. Karena kejadian-kejadian yang tidak enak karena orang lain. Dan akhirnya menimpa kita. Maka dari itu kita itu harus waspada. Karena bagaimana itu bisa menimpa kepada kita? Di sini Tuhan Yesus berkata, malam ini kamu semua terguncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea.
Petrus menjawab, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Bayangin saudara, yang ngomong ini Tuhan Yesus sendiri. Petrus pun berani melawan. Karena apa? Karena dia belum mengenal akan dirinya sendiri. Maka dari itu kita dalam permulaan tahun ini, kita harus belajar coba mengenali diri kita sendiri. Kalau kamu merasa imanmu kuat, justru di situ kamu lemah. Kalau kamu merasa bisa, sudah bisa, di situ kamu lemah. Jadi kadang-kadang sampai aku bilang, repot ya Tuhan. Terus terang jujur. Di mana kami sudah biasa, ini contohnya saja seperti saya biasa membawa firman. Kalau mau membawa firman itu, kita harus tahu sikap kita. Kalau kita merasa gampang, pasti itu satu kelemahan. Menjadi kebiasaan, salah juga. Tidak tanya Tuhan, salah. Tanya Tuhan tapi tidak punya sikap hati yang rendah hati, lemah lembut, salah. Maka dari itu kita harus setiap hari, setiap saat, tanya pada diri kita sendiri. Saya diberi cara oleh Tuhan itu. Tuhan berkata, setiap kali kamu setelah melakukan yang aku perintahkan, apapun, kamu harus ngomong sama dirimu sendiri. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang engkau mau. Karena apa saudara? Karena kita kerap kali tidak sadar bahwa yang kami lakukan itu adalah karya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga kita umpamanya di dalam keadaan yang sedang melayani, kita berdoa, ya toh, mendoakan orang bisa rebah, itu saja sudah bingung. Yang pertama, kok bisa ya? Dengan kata-kata kok bisa, itu saja sudah salah. Sebab dengan katamu kok bisa, berarti kamu merasa yang melakukan siapa? Dirimu. Bukan Tuhan. Itu sudah salah. Makanya saya sampai berkata begini. Tuhan, ternyata kita ini di hadapanmu itu tidak ada yang benar ya. Iya. Tidak ada yang benar. Semua salah. Nah, kalau kapan aku dibenarkan? Kalau aku mau membenarkan kamu. Jadi kalau Tuhan tidak benarkan, tidak ada yang benar. Dan tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali anugerah. Pertobatan sekalipun anugerah. Maka pada waktu di Semarang, saya itu tidak pernah menduga dan tidak pernah dikasih tahu bahwa Tuhan berkata begini, awas. Panggil Elisa, panggil Junior, panggil second apa?
second layer apa, bos. Orang yang tingkat setelah pendetanya itu loh. Kenapa Tuhan? Karena masa ini seperti masa Yudas. Setan sedang mencari orang-orang yang bisa dijatuhkan seperti Yudas dan Petrus. Kaget saya. Nah, hari ini saudara, Tuhan pesan, ingatkan. Masa-masa sekarang ini, mau masuk 2015, setan sedang mengintai. Karena apa? Waktunya sudah amat singkat. Waktu cuma 2-3 tahun itu pendek amat, saudara. Tahu-tahu sudah habis lagi ya toh. Padahal jamnya ya tetap sama itu. Tapi kok bisa cepetnya kayak gini ya. Saya sendiri itu tidak ngira. Kalau 2 bulan lagi itu saya 80 tahun. Saya sampai ucap syukur Tuhan, aku bisa 80 tahun. Wong aku tuh dari kecil mulai tidak pernah punya pikiran bisa mencapai umur 70 itu enggak. Saya tidak pernah punya pikiran. Lebih-lebih istri saya di dalam paginya sudah ditulis umurnya tidak lebih dari 40 tahun. Sampai kaget aku. Sampai saya ya protes sama Tuhan. Engkau ngasih istri kok masih muda. 40 tahun. Terus langsung mikir, boleh kawin lagi dah? Tuhan ini bilang apa? Tidak boleh. Loh, kok aku mau suruh punya istri kami mati muda gitu. Dia tidak jawab. Ternyata sampai sekarang tidak mati-mati. Umurnya sudah 78, mau 79, kurang sebulan. Kita tidak pernah bisa mengerti, saudara, apa yang akan terjadi. Saya sendiri pun tidak pernah mengirakan bisa umur segini. Makanya saya kalau lihat cucu-cucu BP, Saal, sampai kok bisa ya? Nah, itu lain lagi sama punya karunia, berdoa, orang bisa sembuh, bilang kok bisa. Ini enggak. Ini kok bisanya, kok bisa ya? Saya sampai mencapai umur kayak gini. Beda. Ini kalau yang saya ini kok bisanya itu, wes ini anugerah. Tidak mungkin. Hanya karena Tuhan yang mau. Memang hidup saya ini cuma hanya kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan tidak mau ya tidak bisa. Karena mengalami kehidupan itu yang mustahil. Tidak mungkin orang mati hidup lagi, ya toh? Itu tidak mungkin. Terah Tuhan yang mau. Saya malah justru senangnya pulang, tapi selalu tidak boleh pulang. Makanya waktu di Surabaya saya pulang itu Tuhan berkata, aku mengucap syukur, saya senangnya luar biasa. Senangnya kenapa? Loh, saya kok ngalami hal yang aneh. Tahu mati, tapi tidak tahu kalau caranya kayak gitu. Cuma sesak napas 3 kali, terus berhenti. Loh, kok ada 2 orang? Yang tidur Yusa, yang berdiri di samping mayat Yusa. Itu saya tanya sama Tuhan langsung. Tuhan, itu siapa? Yusa. Yang berdiri ini siapa? Yusa. Loh kok ada 2?
Saya tanya, loh kok ada 2? Tuhan jawabannya apa? Kamu sudah mati. Oh, mati Tuhan. Jangan kamu kira saya sedih. Saya senang sekali. Saya bilang, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Saya pulang. Loh, justru begitu langit buka, saya lihat sendiri Tuhan duduk di tahtanya begitu megah, berkilauan. Saya bilang, Tuhan, aku pulang. Tuhan jawaban itu ya mesem sama bilang, tidak boleh. Oh, tidak bisa, aku bilang itu. Tidak bisa. Tuhannya tetap mesem aja. Gobloknya luar biasa enggak? Aku mengenal Tuhan. Yang hidup mati Tuhan. Tuhan yang membuat kuasa menghidupkan. Lu wong begitu kok bisa ngomong gini? Oh, enggak bisa. Tuhan bilang, kamu belum boleh pulang. Oh, enggak bisa loh. Itu orang ngomongannya orang goblok apa orang enggak sadar. Orang enggak sadar, Saudara. Enggak tahu. Saya cari alasan lagi. Karena apa? Pikirannya masih di dunia. Saya lihat. Tuh. Saya bilang, Tuhan, tuh. Jantungku berhenti. Itu kan pikiran manusia. Toh. Tuhan bilang, oh enggak masalah. Waktu dia bilang, enggak masalah. Loh, jantung berhenti kok enggak masalah. Lupa kalau Tuhan itu maha kuasa. Bayangin saudara. Maka dari itu, kita itu jangan hidup dengan Tuhan menurut cara berpikir kamu. Harusnya begini. Sudah. Yang dibutuhkan apa? Gelinding wae. Percaya saja. Bahwa Tuhan itu baik. Sehingga aku bilang, jantungnya berhenti Tuhan. Tidak masalah. Balik lagi saya. Balik apa? Kepengin pulang. Tapi aku kepengin pulang. Tugasmu belum selesai. Aku bilang, tugas apa? Wong aku dulu janjian sama kamu. Umur 60 selesai. Memang umur 60 selesai sudah. Karena apa? Tiga sudah kawin semua. Tugas saya ngawini anak toh ya. Sudah selesai, sudah. Masa bodoh. Nggak tahunya masih panjang sekali. Maka dari itu saudara, cobalah kita itu hidup sekarang ini. Kamu jangan merasa bahwa kamu tuh mengenal Tuhan sudah demikian dekat, karunia sudah banyak, kamu merasa terjamin. Hati-hati. Jaminan hanya dari Tuhan. Tapi kamu tidak bisa menetapkan, aku pasti tidak bisa. Karena kalau kamu bilang aku pasti, dasarmu hanya percaya. Semua tergantung Tuhan anugerah. Karena apa? Kita tidak pernah bisa setia seperti yang Tuhan mau. Karena salah satu contoh. Saudara tetap percaya enggak kalau destinimu itu sudah ada dalam tangan Tuhan? Percaya? Ada enggak yang didestini oleh Tuhan? Oh, anak ini nanti lebih baik aku jadikan kayak Stefanus. Mati dirajam. Nah, kira-kira kalau kamu yang ditetapkan itu, kamu ngucap syukur atau protes? Ayo jujur. Sekarang ini, kalau kamu ditetapkan, kamu harus mati syahid. Kamu protes atau terima kasih? Hah?
Protes toh? Kenapa protes? Nggak mau lah. Betul? Padahal kalau Tuhan menetapkan, itu adalah harga yang harus kamu bayar. Dan itu untuk mencapai kedudukan di surga. Disuruh apa aja, udahlah, gelinding wae, percaya. Kowe ndak mau, Tuhan mau apa? Wong Dia yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang buat kamu yang terbaik. Tapi kita tidak pernah bisa mengerti dan percaya. Maka dari itu Tuhan mengingatkan. Ingatlah, ingatkan mereka. Bahwa mereka percaya bahwa aku tuh yang menyelesaikan dan melakukan semua di dalam kita. Apapun. Sampai saya pernah cerita gini. Karena apa? Karena takut. Orang, saya bilang gini, Tuhan, Engkau kok menetapkan orang itu harus mati syahid kayak Stefanus, Paulus. Itu tuh sebetulnya apa? Saudara tahu. Thomas umpamanya matinya kan di India. Kalau tidak salah matinya itu ditarik sama kuda sampai badannya itu hancur terus tinggal tulang. Nah, kayak gitu tuh sakit enggak? Hah? Sakit enggak? Bisa ngucap syukur. Kamu tidak pernah bayangin lah. Nah, makanya itu. Kalau saya memang bayangin dan diskusi. Tuhan. Kayak gitu tuh bisa suruh ngucap syukur itu bagaimana? Tuhan bilang apa? Alami. Hah? Aku ngalami. Aku nggak harus alami. Iya. Bagaimana caranya? Ya alami. Benar. Waktu tabrakan dia, ini mata nih bola tenis, darah tok, otaknya isinya darah tok, 300 cc, 350. Waktu di scanning sama alat yang kelihatan darah, tidak kelihatan otak. Waktu sudah mulai kelihatan, garis medianya otak miring 3 mili. Terus teman saya dokter bilang gini, waduh gue ini parah banget. Parah piye? Otakmu miring. Otaknya miring piye? Garis medianya ini geser 3 mili. Geser setengah mili saja, gila. Nah aku 3 mili kok enggak gila. Nah ya itu. Sampai dokter itu bilang gini, kamu ini bukan manusia mungkin. Lu gedeng apa ya kowe iki? Aku ini masih manusia, udah bisa ngomong mbek kowe. Iya, tapi menurut ilmu kedokteran itu tidak mungkin. Wong otaknya geser kok orang edan. Oh, dan terus aku sampai aku secara manusia juga tanya gini, mengembalikannya bi? Karena ini kan kebentur miring ya toh, dek dibentur lagi bi, mati. Bok bentur lagi mati lah. Wong geser mati. Oh. Jadi terus balik. Balik pi. Ya enggak tahu. Nanti biar pelan-pelan balik dewe. Tapi kamu tahu, 3 hari balik. Taunya apa? Karena tiap 3 hari itu di scanning, di foto. Yang motek
orang ibu-ibu begini. Halo Pak Yusa. Loh, kowe kok kenal aku? Ya aku baca bukumu. Oh, wah gawat. Dikenal orang tuh ndak enak. Ndak enaknya apa? Apa sedikit ketahuan. Nanti deh aku ngomong sedikit kurang beriman. Di mana imanmu? Bisa ngajari orang tapi badannya dewe ndak bisa, ya toh? Jadi saya sesuai penengahnya masa bodoh Tuhan sukamu. Wis ini di Laung di Borromeus itu berapa minggu? 3 minggu. Saya ini pasien. Tapi tiap hari susternya konseling. Aku muni, lho iki sing mbok layani ini aku nglayani kowe atau kowe melayani aku? Ya Pak, kan kebetulan Pak Yusak di sini. Kalau ndak sakit kan ndak situ. Jadi konseling malan. Lah tapi lucunya ya ngono aneh itu Tuhan itu. Makanya aku bilang, udahlah, nurut gelinding gue enak. Nah, tahu-tahu suster datang gini. Yang temannya bilang, Pak, doain dong Pak, ini mau kawin. Lho wong meh kawin seneng-seneng kok aku mbok doain gopo. Dia bilang gitu. Tahu-tahu sih dari dalam keluar dewek. Saya enggak dengar suara. Dan saya, ojo kawin. Piye. Lah aku jadi bingung sih. Loh, piye tah Tuhan, dia iki meh kawin. Kok keluar dari mulutku ojo kawin. Terus pengertiannya, calon suamimu itu tidak setia. Dia sudah punya calon yang lain. Kamu nanti dicerai. Aku bilang, sudah, jangan kawin. Batalin. Oh iya Pak. Tidak tahu aku. Ya wis, nurut ora urusan kamu. Jadi jangan saudara kira kalau aku dipakai Tuhan itu aku ngerti dewek. Aku dewe gak ngerti. Makanya ini baik untuk pelajaran untuk orang-orang yang dipakai Tuhan. Udah jangan merasa kamu dicintai Tuhan. Kalau Tuhan pakai itu anugerah. Kamu nggak usah ngerti. Sebab dia nggak ngerti, sombong. Kalau kamu ngerti, jadi sombong. Persis kayak Petrus. Kamu ngerti, jatuh. Karena apa? Karena merasa mampu. Hati-hati. Maka dari itu, Tuhan berkata, ingatkan kepada anak-anakku ini. Supaya mereka selalu mawas diri. Selalu tanya diri ini tuh, siapakah aku ini? Kamu mesti minta satu firman dari Tuhan pribadi untuk kamu pribadi yang merupakan satu sign. Seperti yang saya alami. Setelah kamu melakukan segala tugasmu, kamu harus ngomong sama dirimu sendiri. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Jadi sadar itu bukan karyamu, karya Tuhan. Sehingga kita tidak pernah takut kalau dipakai Tuhan itu lalu mikir, gue udah sini piye. Nanti kalau udah jadi malu. Nah, itu sudah satu tanda bahwa kamu melakukan bukan menurut Tuhan. Kamu harus melakukan, jangan dipikir. Gelinding, wae. Sudah jangan dipikir baik pada untung rugine, ndak usah. Nurut Tuhan itu butuh apa? Tekad. Tekad itu bukan nekat. Tahu bedanya tekad sama nekat? Tekad itu kemauan
untuk percaya dan melakukan apapun resikonya. Contohnya, kayak Sadrah, Mesah, Abednego. Kalau kamu ndak ini masuk api, dia bilang, biarpun aku tidak ketulungan sekalipun, tetap aku tidak mau menyembah patung. Nah, itu tekad. Nah, di samping itu dibutuhkan nekat. Nah, nekatnya itu apa? Masuk api. Nah, itu nekat. Sebab secara akal masuk api pasti hangus. Tapi apapun, aku percaya Tuhanku sanggup menolong aku. Masuk. Selamat. Tidak sakit. Nah, saya ngalami. Waktu saya tabrakan itu, orang lain melihat saya. Semua orang hampir nangis. Aduh, kok Pak Yusak kayak gitu. Aku malah gini. Loh, gue kok udah sedih kayak gitu, kenapa? Wong aku ndak ngerasa sakit. Saya ndak sakit tuh. Makanya pada waktu istri saya nangis, saya main guling. Waktu kecil, saya itu pengen punya helikopter. Jadi, saya suka kalau diam-diam itu, guling saya putar-putar. Kayak baling-baling toh. Saya mainan itu, istri saya nangis. Waktu di Boromius ini. Nangisnya bukan sekedar nangis. Nangis benar. Terus aku bilang gini, loh yang kowe kok nangis apa? Dia jawabannya, kowe ora edan. Loh aku bilang, kenapa kamu mengatakan aku gila? Loh lah, kowe kok muter-muter guling? Loh, kamu itu jadi istriku berapa puluh tahun ndak pernah lihat toh? Ya aku kerap kali muter-muter guling. Ndak pernah. Nah, iya itu. Maka dari itu saudara, istrimu, suamimu sendiri ndak kenal kamu. Kamu sendiri pun ndak mengenal dirimu sendiri. Tapi kalau kamu dengan Yesus, luar biasa. Jadi pada waktu itu saya bilang, lu kok nangis apa? Tak kok gak gila tuh. Lu aku edan. Lu aku ndak sakit kok. Mata kayak gitu, dokter bilang, kamu bisa lihat? Bisa. Nggak mungkin. Sampai dikatain 1, 2, 3. Dokternya bilang, lu kok bisa ya? Ya bisa, wong memang aku bisa. Itu Tuhan. Dan pada waktu saya ngalami itu, saya baru tahu bahwa Thomas, Petrus, Yohanes dianiaya bisa mengucap syukur. Bisa berterima kasih. Karena apa? Tidak sakit. Makanya Petrus pada waktu disalib dia berkata, jangan engkau salib biasa. Jungkir. Aku di bawah kepalaku. Aku tidak layak seperti Tuhanku. Saudara. Karena apa? Dia tidak sakit. Dan dia sadar. Dia harus menanggung semuanya itu. Jadi saudara tidak usah takut. Sudah bayangin ini. Wah nanti ini sebentar lagi. Kayak Amerika memperingatkan Indonesia. Surabaya sudah mulai di kotak-kotak. Bagian Islam, bagian Kristen. Dan menuju kepada keributan. Kamu tidak usah takut. Daniel di gua singa sekalipun ya singane baik-baik.
Saudara ngalami enggak? Belum toh? Saya sudah ngalami waktu kita KKR di Monas. Kita KKR di Monas itu, jangan saudara kira semua jalan dengan mulus. Siapa bilang? Kita KKR sore, pagi jam 11, jam 12, rombongan putih-putih pakai peci jenggotan kabeh 1.000 orang masuk Monas. Saya tanya, Bapak dari mana? Dari Tasik. Loh, kesini ngapain Pak? Jawabannya apa berarti? Katanya mau ada ribut-ribut. Jadi sudah disiapin. Bapak berangkat sama rombongan berapa? 1.000 orang. Bis disediain. Semua disiapkan. Saya cuma ngomong gini, Dok. Tuhan, ini jenggot-jenggot ini melebu ini piye? Terus apa yang aku harus lakukan? Apa yang aku harus lakukan? Tuhan cuma ngomong gini. Omongi aja. Suruh lewat. Suruh jalan-jalan ke kota. Logikanya gimana? Kita tahu dia mau menyerbu kita, mau nganiaya kita. Cuma ngomongi, Pak, tidak ada apa-apa Pak di sini. Kamu jalan-jalan aja ke kota, lihat-lihat kota. Iya ya, ngapain? Iya, gratis dong. Lewat semua. Jadi pada waktu kita KKR, tidak ada satu jenggot pun. Dan saudara jangan kira, ndak FPI pada waktu itu nyerbu. FPI nyerbu, saudara. FPI datang, wah pentolan-pentolannya datang. Tapi saudara tahu, kita tidak pernah menghadapi dia. Kenapa? Tuhan yang berperang. Mereka bilang, aneh ya, kita mau datang ke Monas ini mau bikin ribut, masuk daerah Monas kok hatinya tenang, damai, mau bikin ribut dah bisa. Jadi tenang. Oh ini memang aneh, orang Kristen itu punya kuasa yang lain. Ini loh, kamu tuh harus percaya, jangan tepuk tangan tok. Sebab kalau kamu nggak ngalami, kamu nggak akan bisa merasakan Tuhanmu luar biasa. Tapi kalau kamu sedang ngalami, kamu nggak ngerasain. Kamu nggak akan tahu kalau Tuhan itu kuasanya punya kayak gitu. Kamu lalu, wah lihat, nggak bisa, nggak lihat, nggak. Setelah kejadian baru kamu tahu. Demikian juga roti yang tinggal 1.000, yang datang 500.000, rotinya cuma disediani 100.000. Jadi pada waktu tak jam 2 siang, saya ditelepon, Pak, kenapa? Rotinya habis. Loh, nggak bisa dong, saya bilang. Loh, Pak, rotinya sudah tinggal sedikit, 1.000. Aku terus, Tuhan, rotinya habis. Ya kamu saja sana. Dia cuma ngomong, kamu naik sepeda motor sana, suruh boncengi preman. Sama terus Denny, saya bilang, Den, kamu ikut. Saya sebelah sini, kamu sebelah sini ya. Ngapain, Pak? Minta bonceng preman. Ngapain? Pergi ke tempat roti sama sembako. Bilang apa? 5 roti, 2 ikan. 5 roti. Enggak bilang, dalam nama Yesus, tidak akan habis. Semua cukup. Enggak. Tuhan Yesus kan bilang, memberkati loh. Memberkatinya ya sudah tahu. Aku ya cuma tanya, apa yang aku harus lakukan?
Bilang aja 5 roti 2 ikan. Apa hubungannya? Wong ikannya ndak ada. Yang ada cuma roti. Tapi aku udah mikir. Tahu Ben ngomong. 5 roti 2 ikan 5 roti. Ngono tok, Pak? Iya. Habis itu balik pulang. Jangan lihat. Yang bagi saudara tidak lihat dulunya takut. Aku udah berani lihat Om. Bagi saja. Sampai kalau habis piye? Jadi aku cuma nerima. Nyoh. Setelah 1 jam 2 jam kok tidak habis. Mulai noleh. Untung tidak kayak istrinya Lot. Kalau dia kayak istrinya Lot kan jadi patung. Dia noleh. Loh, roti ini kok tetap segitu. Tetap segitu. 1000 ya tetap 1000. Tidak habis. Sampai akhir. Jam 8 malam. Roti tetap segitu. Mujizat terjadi. Tapi kamu ngerasain apa? Dah. Saya yang dipakai Tuhan. Suruh kamu tumpang tangan. Tidak kerasa apa-apa. Apa? Numangi tangan terus kerasa. Wur. Dah. Ada kuasa. Ngalir. Dadah. Aku cuma ngomong. 5 roti 2 ikan. Tumangi tangan. Plok. Dah. Tidak lihat saya. Jadinya apa ya masa bodoh. Paling-paling sing digebuki yang jogo. Wong kita Tuhan suruh masuk ke tenda. Sudah. Saya tidak lihat. Saya tidak tahu itu bakalnya jadi kayak apa. Taunya apa? Setelah selesai semua laporan. Laporannya apa? Oh, luar biasa, Pak. Dan hasilnya duit, jual sembako, sembakonya cuma segitu kok. Duitnya kok MM-an. Dari mana ini barangnya? Sudah. Cara Tuhan kerja itu diem-diem. Yang penting hasilnya kamu lihat. Tapi kamu, kalau dipakai Tuhan, kepengin segera lihat hasil. Orang mati langsung hidup. Malah kabur semuanya. Biarpun dia mau melek pemati masa bodoh. Kalau Tuhan suruh lakuin aja. Ini yang kamu harus belajar. Kita hanya alat Tuhan. Semua karya Tuhan. Bukan karya kita. Jangan perhatikan bagaimana jadinya. Itu urusannya Tuhan. Kamu hanya orang percaya. Lakukan apa yang Tuhan mau. Selesai. Ngerti? Ngucap syukur dalam segala perkara. Tidak usah takut. Nanti aniaya di sini kan bagaimana. Kalau aku nanti sengsarakan bagaimana. Tidak usah takut. Kenapa? Tuhan sudah tahu. Sudah ngukur. Kalau hal itu kamu tidak sanggup. Tidak akan boleh dijadi. Dan kamu tidak akan merasakan apa-apa. Karena aku sudah ngalami tidak sekali. Satu saat saya ngalami kelumpuhan. Saya bilang, Tuhan, ini orang ngalami stroke kayak gini. Yes. Kok sakit Tuhan? Ya, karena kematian daripada jaringan-jaringan. Nah, terus apa yang aku harus lakukan? Ngucap syukur. Ngucap syukur, sakit terus. Sampai puncaknya sakit. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Hilang. Sakitnya hilang. Loh kok hilang Tuhan? Ya sudah mencapai puncak. Kamu sudah bersyukur terus ya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Sakitnya hilang. Sakitnya hilang. Terus kok belum sembuh? Nanti.
Jangan kamu yang ngatur, aku yang ngatur. Tahu-tahu sudah selesai. Sembuh. Bisa digerain, bisa. Nah, ini otak kita sudah mulai bisa digerain. Saya turun tempat tidur, pikirnya mau jalan. Turun jedet, gelinding jatuh. Loh, kok jatuh Tuhan? Loh, tubuhmu ini baru sembuh, belum nurut. Sembuhnya jadi kayak bayi. Belajar jalan lagi. Merangkak dulu. Oh, enggak mau kasih tahu sih. Nanti enggak ngalami ya, aku enggak percaya. Ngalamilah. Hidup dengan Tuhan tuh ngeri-ngeri sedep. Ngalami dengan Tuhan tuh enak tenanan. Memang dah enak. Tapi ngucap syukur. Pasti jadinya enak. Percaya enggak? Hah? Percaya? Ngalami? Nah, takut ini. Jangan takut. Kalau kamu ngalami, versinya pun tidak sama. Tuhan punya cara yang lain. Buat ukuran kamu itu sama, tidak sama dengan ukuran saya. Jadi jangan takut. Relax saja hidup dengan Tuhan. Ngucap syukur. Supaya semua dapat dilewati bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu hadapkan anak-anak-Mu kepadamu. Tahun 2015 kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami tahu kami tidak sendiri. Kami bersama dengan Engkau Tuhan Roh Kudus. Engkaulah yang menetapkan langkah-langkah kami. Dan karuniakan kepada kami Tuhan hari ini kepekaan, pengertian, dan percaya kepadamu. Dan gampang bertobat. Supaya kami tahu segera selesai. Tidak berlarut-larut. Karena Engkau tahu kedegilan daripada manusia ini. Seperti bangsa Israel dalam perjalanan ke Kanaan. Maka dari itu Tuhan karuniakan kepada kami pengertian pertobatan, kepekaan akan dosa dan pertobatan. Karena dengan begitu kami semuanya akan tiba dan sampai kepada akhir destiny kami. Makasih Tuhan karena Engkau baik. Dan Engkau selalu ingatkan, pegang kami. Jangan sampai jatuh seperti Yudas. Kami jatuh, kami bangkit seperti Petrus. Tapi tidak seperti Yudas. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan percaya. Amin.